kameranya di on kan. Random. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas, ya? Oke. Nggak putus-putus, ya? Oke, semua. ya, sehat? Alhamdulillah. Pagi, alhamdulillah. 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 Ya, pokoknya sangat harus tetap semangat walau dari rumah, ya. Semoga saja segera berlalu, pandinya bisa sekolah lagi sebelum dia benar lulus, bisa sama teman-temannya lagi. Bu absen dulu ya. Nanti yang hadir tolong raise your hand. Jadi silahkan bertelepon, tangannya dipencet. Lintang Sekar ada? Ada. Lintang mana? Angkat tangan, Lintang. Lintang ada? Ayo Lintang, mana Lintang? Lintang. Oke, Lintang ada. Lutfi Listio ada? Ada. Oke, hadir. Marhuah Marhuah hadir. Niati hadir. Meika hadir. Maria ndak Auli Rana. ndak ya. Ada tadi Nada ada nggak ya? Tadi yang izin Nanda. Nanda belum. Ada. Sita belum ada. Terus Nur Umi. Nurul. Nurul ada. Kopi. Belum ada. Putri Febrianti belum ada. Putri Febri ada. Putri Rida. Putri Oke. Putri Julian. Putri Julian ada. Putri Riana Cinta. Cinta ada.
Rama, Hmm? Rara di mana? Rara sudah hadirkah? Oh, ini baru masuk. Rara, Ratna Juwita, ya, Rika Aprilia, Rika. Ini kok ada Rini itu ya? Siapa namanya kok Rini? Salah, Bu. Siapa? Bu, Rika. Rara baru bergabung, Bu. Iya, sudah. Rizka, adakah? Rizka belum ada. Saya Villa ada. Rizka ada. Saya Villa. Rise keren. Oh, enggak ada. Sefira. Safira. Oke. Ini. Sini. Ya, Bu. Maunya tadi Ya. siang. Oke. Sini. Apa putus-putus? Sendok tokno kameramu. Oke, yang putus-putus silakan cari tempat yang sinyalnya Bu bagus yang dulu. nanda enggak, Bu? Kita lanjut pasennya dulu. Siti ada Siti Maisyarah Sofi ada Susi mana Salep, Susi salep. Syafira Nur. Tiwi ada tadi kayaknya. Tabit Tabita ada. Ada. Wahyu Setias ada. Bella Ada. Oke. Media Ayu. Media Ayu. Yohana Risi Aprilia. Ini Laili Hidayat. Bu, sebentar Bu, HP saya lagi error. Oke, Meika ya itu tadi ya. Ini ada ya. Belum ada. Terima kasih sudah bergabung di pagi ini. Pagi ini akan mulai sudah diawali yang Selesai. yaitu tentang analisis perencanaan kebutuhan Sarkas. Ya, yang mau bicara kan mic-nya terus dulu biar diinformasikan tidak orang ya dan Suaranya putus. suaranya putus.
putus. Ini sih yang paling bagus itu ini. Sudah? Terus Nggak tahu masih putus. tuh. Nggak. Gimana? Oke. Yang lain putus nggak? Aman. Enggak, Bu. Oke. Ya. Kalau mic-nya tuh yang di close ya, atau tidak ingin atau belum ingin berbicara. Oke. Ya, kita mulai. Kita awali untuk materi kalian yang KD pertama. Ini ada tentang analisis perencanaan kebutuhan Sarpras. Bentar, ini belum keluar. Oke. Sudah terlihat materinya? Belum. Belum, Bu. Belum? Bu. Belum, Bu. Oke, sebentar. Ya, bentar ya. Harusnya sudah Bu. muncul. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Sudah. Ya, ini mau muncul. Ya, tentang analisis perencanaan kebutuhan Sarpras, di mana nanti kalian ini KD-nya melanjutkan dari yang kelas 11, di mana kalian sudah mempelajari Sarpras juga. Kalau yang kelas 11 kalian sudah mengidentifikasi Sarpras itu apa, sarana itu apa, prasarana itu apa, kemudian pengadaannya bagaimana, sampai pada penghapusannya seperti apa. Nah, di sini kita bahas yang perencanaan kebutuhannya. Untuk yang pertama ada definisi perencanaan. Di sini ada 3, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu menurut Terry, dan ada menurut Sondang P. Siagian. Perencanaan berasal dari kata rencana. Nah, ini harusnya kalian juga sudah tahu. Yang artinya rancangan atau rangka dari sesuatu yang akan dilakukan, dikerjakan pada masa yang akan datang. Lalu ada lagi perencanaan itu menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Lalu ada lagi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses dari semua kegiatannya. Kegiatan perkiraan, penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan. Ibu mau tanya dulu, kalian kalau ingin membeli sesuatu,
direncanakan dulu nggak? Iya. Ya, Iya. Iya, Bu. Kalau Sultan, Ada yang rahasia, ragu. kalau Apa? Sultan. Kalau Sultan berencana Aja. suka asal itu gitu. Pecah penanganan pecah. Orang kaya itu bebas. Orang kaya bebas. Ada Kalau saya uang uang ya. pas-pasan. Nah, di situ yang perlu pas-pas. BPJS budget pas-pasan juga sosial. Oke. Jadi ya harus boleh duit ya kalau kayak gitu. Oke. Di sini yang perlu kalian kalau ingin mengerjakan sesuatu harus direncanakan dulu. Nah, seperti minggu kemarin sudah kalian berarti untuk Pelajari. merencanakan itu ada pedomannya yaitu 5W1H. Apa kemarin? 5 Ayo. Apa sus? 5W1H. What W was yang pertama when? yaitu what, why, who, where, How. when, how. Ya. Jadi W yang pertama ada what. What itu apa? Apa yang akan kalian lakukan? Mengapa? Lalu ada why. Itu di. Lalu who. Who itu siapa? Orangnya. Jadi siapa nanti yang akan menjalankan? Siapa yang akan melakukan? Lalu W yang keempat ada mana? Yang kelima when. When itu kapan? Kapan? Lalu hanya how. How. Bagaimana melakukannya. Ya. Jadi kalau di sini kalian mau membeli suatu barang, apa yang mau dibeli itu tentukan dulu. Lalu yang kedua, why? Mengapa? Mengapa barang itu harus dibeli atau perlu dibeli? Lalu who? Siapa? Siapa yang akan membeli barang itu? Nah, kalau kalian ya mesti orang tua kalian yang beli ya. Lalu yang keempat ada where. Di mana? Di mana barang itu dibeli. Jadi kan kalian pasti punya pilihan antara toko yang satu dengan toko yang lainnya. Kalian tentukan di mana kalian akan membelinya. Yang kelima ada when. Kapan? Kapan? Kapan barang itu akan dibeli? Kira-kira itu urgent atau enggak? Atau mana sih yang lebih penting untuk dibeli dulu? Nah, itu menggunakan when, jadi kapan. Lalu hanya satu hal, how, bagaimana. Bagaimana kalian akan membelinya. Nah, jadi pakai pedoman 5W1H ini saat kalian merencanakan kebutuhan kalian. Jadi di situ nanti pasti akan lebih terarah. Jadi nggak asal beli. Kalau kalian ke toko misal terlebih sekarang kalau cewek ada toko kosmetik sendiri. skincare. Niatnya dari rumah beli lipstik. Sampai di situ, skincare. Sampai di toko, ngelihat ada yang lain, asal ambil.
Padahal bawa uangnya 100.000. Kurang. Misal kalian, kurang ya 100.000 berapa? 100.000 beli skincare, itu ada itu. Dapat apa? Apa iya? Enggak ah. Lipstick tak. Tutup Bedak petok. dapat, beli lipstick dapat. Tak bayi Gimana? tak 5.500. Oh, bedak bayi. Aku bedak bayi 5.500. Itu hemat. Apa? Lama, isinya Awet. banyak. Ya. Awet. Awet tahan lama wangi. Wangi ya. Berarti 100.000 tadi cukup kan kalau bedaknya cuma 5.000. Dapat swidak rolas. Oke, kita lanjut. Ya. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan kebutuhan. Yang pertama ada kesesuaian dengan kebutuhan. Kesesuaian kebutuhan dan kemampuan. Karena barang-barang yang tidak tepat akan menjadi sumber pemborosan. Nah, tadi niatnya ke toko beli bedak, lalu dapat eyeliner, dapat blush on, dapat maskara, padahal mungkin masih ada atau itu tidak diperlukan. Nah, akhirnya jadi boros. Bawa uang 100.000, targetnya cuma habis 20.000. Boros. Ternyata jadi habis 70.000. Wah, itu udah lebih dari 20.000 pemborosan ya. Jadi itu harus diperhatikan. Yang kedua, kesesuaian dengan jumlah dan tidak terlalu berlebihan dan kekurangan. Ada yang tahu maksudnya? Raise your hand. Are you sleeping? Kesesuaian. Are you sleeping? Nah, itu malah nyanyi. Siapa yang sleeping? Susi, mau menjawab? Apakah paham dengan maksud yang kedua? Kesesuaian dengan jumlah dan tidak terlalu berlebihan dan kekurangan. Ya. Membeli sesuai kebutuhan. Membeli sesuai kebutuhan. Rida, ini tadi ya? Iya, Bu. Membeli sesuai budget. Membeli sesuai budget. Ada lagi? Pinter ya ternyata aku. Alhamdulillah. Ada lagi yang tahu maksudnya? Saya dok Bu, Cindy. Cindy, mana Cindy? Cindy menghilang. Susi, ya, kenapa angkat tangan? Ingin menjawab? Kepencet, Bu. Oh, kepencet. Oke, yang kedua, kesesuaian dengan jumlah dan tidak terlalu berlebihan dan kekurangan. Kalau tadi ada yang menjawab sesuai dengan budget, sesuai dengan kebutuhan. Itu kurang lebih sudah betul. Jadi, kalau bisa direncanakan membelinya jumlahnya berapa? Misal hanya 10. Itu ya jangan lebih dari 10. Kalau misal mau di hari ya belinya ya 11 atau 12. Jangan yang membeli 20 atau misalkan membeli 25. Nah, itu terlalu
lebih. Yang ketiga, mutu yang selalu baik agar dapat efektif. Kalian kalau beli lihat kualitasnya enggak? Asal Iya. Lihat kualitas. Lihat kualitas sih. Lihat kualitas plus harga, perhatikan Bu. ya. Kalau Pasti saya. lihat kualitas tergantung budget. Adalah lagi. Ya, semuanya kembali lagi. Jadi lagi ke budget. Ada uang, ada barang. Nah, tapi tidak lebih itu harus diperhatikan juga kualitasnya. Kalau misal beli ya asal ada penyesalan nanti di misalnya yang kalian beli itu tidak bisa digunakan secara efektif. Lipstick beli itu kelihatannya bagus kan beli, padahal kalian belum tentu cocok pakai itu, atau mungkin warnanya nanti tidak dengan kulit kalian. Nah, setelah beli dipakai ternyata benar, hanya nggak cocok dengan bibir kalian. Nah, di situ nggak efektif. Pastinya kalian juga mau pakai itu lagi, ya nggak? Jadi perhatikan juga kualitasnya. Sering beli KW, ada di sini Kalau yang pakaian sering banget. KW. Sering kan. Kalau pakaian sering. Bahkan tidak pernah membeli Uang. barang Ada ori. lagi? Tidak pernah beli barang ori. Tidak membeli apa-apa karena tidak punya apa-apa. Budget, Bu, budget. Oh my God. Budget, Bu, budget. Ya, kembali lagi ke budget. Beli barang KW. Asal barang KW itu bisa kalian gunakan dengan efektif. Ini nggak apa-apa. Kalau tadi misal ada beli barang sering KW baju, Tapi cepat rusak, Bu. nah perhatikan mutunya. Barang tidak semuanya jelek, asal kalian bisa memilihnya. Jadi Sana gelasku, Lam. pilih di antara itu. Yang atau barang yang diperlukan, alat harus dan dapat meningkatkan efisiensi kerja. Nah, di sini misal peralatan sekolah. Kalian perlunya apa? Kalau jurusan OTKP ya sering menggunakan komputer, kemudian sering menggunakan mesin fotokopi. Nah, jadi disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Jangan asal membeli alat tapi pada akhirnya itu tidak pakai. Itu harus diperhatikan dalam merencanakan kebutuhan. Sampai di sini dulu, tanyakan sebelum lanjut lagi. Tidak. Tidak. Kalau begitu kita lanjut. Di sini ada syarat perencanaan baik. Ada Ini yang pertama berdasarkan alternatif. Gimana, Dek? Paling nggak 1 jam pelajaran ya. Kita nanti jam berapa ya? Masih 9:04.
sampai setengah 10 ya ini nanti. 9:04. Ya setengah jam lagi. Kuotanya. Ya ampun. Mau tanya apa? Kuotanya, Bu. Ini aku hotspotan Ya, Bu. Ya. belum Bu. dapat dari pemerintah. Oh, oke. Ya. Sama deh kota ya. Bu, 1 jam itu bisa Bu, 1 giga loh, Bu. Oke. Nah, kalau gitu satu slide lagi. Masih Sabar, nggak punya uang. Oke. Ya. Nah, ibu paham, ibu paham. Ini serius, Oke. Bu. Kita Nggak lanjut dulu ngaji-ngaji. satu slide ini. Ini masih cara perencanaan yang baik, yang berdasarkan alternatif. Kalian beli barang A, ada option pengganti nggak? Kalau misal barang A itu nggak ada. Ada. Tunggu. Ada. Jangan. Yang lain. Atau kalau nggak ada, ya udah nggak ada, nggak beli. Kayaknya nggak beli, Bu. Nggak beli. Soalnya saya kalau disuruh kayaknya beli di warung sama ibu, kalau misalnya nggak ada terus saya beli, enak, Bu. Ya itu keliru. Kamu terus beli minyak, terus nggak ada, malah beli jajan, itu salah, Nak. Maksudnya Gini loh, Bu, misalnya gimana? beli apa ya? Beli bumbu racik ayam goreng tuh kan nggak ada, terus bumbu racik Kamu beli apa ya, ayam bumbu racik ikan goreng, padahal kan sama kegunaannya kan. ya beda, kan jenis bumbunya beda. Bumbu tinggu ayam, mbok Bumbu tinggu ikan. lucu. Sama bumbu. Maksudnya gini. Lanjut bulan Kamu bisa disuruh beli minyak goreng, beli malah beli yang parfum. Molly. Ya belinya misal Filma, itu nggak apa-apa, itu namanya ada alternatifnya, bukan malah beli minyak Molly. Nanti kalau nggak ada kamu beli parfum, ya itu salah. Itu kebutuhannya mau malah buat masak parfum. Goreng pakai parfum pahit, Bu, makanannya. Aduh ya Allah, itu meracuni satu rumah namanya. Ya, jadi eksperimen harus ada alternatifnya. Harus kalian perhatikan untung ruginya. Murah enggaknya. Nah, kalau beli barang A harganya misal 20.000, ada alternatif misal harganya kayak Siti 22.000, ya nggak apa-apa, karena kalian butuh. Yang kedua, realistis di sini sesuai antara misalkan antara laporan dengan yang sebenarnya itu harus misal tadi disuruh beli minyak harganya 20.000, kalian lainnya harganya 25.000. Nah, yang 5.000 masuk ke kantong salah. Nah, nanti kalau dicek ibu kalian keuangannya, Mbak, kok minyaknya banget jadinya naik 5.000. Biasanya 10.000. Nah, itu boleh. Jadi sesuai dengan harus. Yang ketiga, kenyataan itu pahit. Ekonomis kenyataan itu pahit. Ekonomis di sini harus meminimalisir pemborosan. Jadi tadi sesuai budget. Nah, jadi pemborosan itu sebenarnya lebih budget, waktu, tenaga dan sumber daya yang lainnya. Nah, kalian misal beli di toko harganya 20.000. Nah, sedangkan
beli yang dekat rumah itu harganya 25.000. Kalian beli yang mana? Yang jauh. Jauh ya. Yang jauh itu kalian lebih butuh waktu, lebih mulia, tenaganya juga ekstra karena kalian harus pergi ke tempat yang lebih yang ini harus diperhatikan segi ekonomis. Yang keempat, fleksibel atau luas, jadi harus bisa disesuaikan dengan kondisi. Jadi misalkan beli barang A, itu dengan yang B. Kalau bisa, ya lebih baik pakai yang B, misal murah atau yang B bisa cocok dengan kondisinya. Lalu rencana harus dilandasi partisipasi. Kalau di suatu kantor untuk mengerjakan suatu kebutuhan itu harus melibatkan semuanya, melibatkan bagian apa saja, perlunya apa saja. Jadi kalau mau mengadakan alat, ya ditanya bagian A butuh alat apa, bagian B butuh alat apa. Jadi semuanya ikut berpartisipasi. Jadi ikut memberikan masukan. Oh, ini lebih baik kayak alat ini. Beli yang nanti merek harganya cuma segini. Nah, jadi di situ nanti memperbandingkan untuk mengadakan barangnya. Nah, itu adalah syarat perencanaan yang ada 5 ya. Jadi mulai dari alternatif sampai adanya pihak. Di sini ada yang tanyakan? Ada enggak? Oh, kalau tidak ada, kamu ingat kotakan ya. Nanti kita lanjut di classroom saja. Nanti materinya Ibu share di classroom. Kalian bisa pelajari lagi lebih lanjut untuk dari satu. Baik, tidak ada yang tidak. Ini besok pas ada pelajaran Sarpa syuting lagi, Bu. Untuk enggak, kita kita jadwal aja kiranya kita sekali aja, Bu. Kita perlu membahas materi tamnya Sampai ngomong sebulan sekali, Bu. Anda diterima ya nanti kalau kalian dijelaskan secara langsung kita itu aja. Tergantung, Bu. Lebihnya nanti ya. Oke. Baik, kalau gitu Ibu tutup dan untuk penjelasan materi kali ini. Jadi kalau hanya di classroom bisa Ayo pada mandi. Terima kasih, oke. Terima kasih. Bertemu lagi di tanya lain cukup sekian. Tetap jaga kesehatan aja pun gak ingat. Ya. Waalaikumsalam. Tutup warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebentar iki.